Jiwa terpilih. Jika Anda menemukan video ini, percayalah, Anda tidak sedang kebetulan mampir. Ada sesuatu yang menggerakkan, ada sesuatu yang membawa sehingga Anda sampai di sini. Mungkin sebuah panggilan sunyi, mungkin getaran kecil dalam hati, atau mungkin doa yang pernah Anda panjatkan diam-diam. Hari ini, kita akan menyelami sesuatu yang tidak hanya bisa dilihat oleh mata, tetapi juga dirasakan oleh jiwa. Tentang garis yang terukir di telapak tangan, tentang tanda yang tak semua orang miliki, dan tentang arti hidup yang lebih dalam. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk setiap jiwa yang terus mendukung, yang hadir, yang memilih untuk mendengarkan dengan hati terbuka. Dukungan Anda bukan sekadar angka, ia adalah energi yang membuat ruang ini terus hidup. Karena Anda, perjalanan ini bisa terus mengalir. Karena Anda, doa-doa yang sunyi bisa sampai ke lebih banyak telinga. Sekarang mari kita tarik napas perlahan. Rasakan detak jantung Anda. Rasakan telapak tangan Anda sendiri. Coba lihat, coba amati. Di sana, ada garis-garis yang seakan membentuk peta. Peta yang sudah ada sejak Anda lahir. Peta yang tidak bisa dipalsukan. Peta yang tidak bisa ditukar dengan milik orang lain. Peta ini adalah bagian dari kisah Anda. Bagian dari siapa diri Anda yang sebenarnya. Ada sebuah garis tertentu yang oleh sebagian orang diyakini sebagai tanda jiwa terpilih. Garis yang jarang dimiliki. Garis yang memberi pesan sunyi bahwa hidup Anda menyimpan perjalanan berbeda. Jika Anda menemukannya, jangan terburu-buru merasa istimewa. Jangan juga merasa takut. Tanda ini bukan tentang lebih tinggi atau lebih rendah. Bukan tentang siapa yang lebih baik atau siapa yang kurang. Tanda ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam, untuk menyelami diri, untuk menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik segala hiruk-pikuk. Apakah Anda pernah merasa seolah hidup membawa Anda ke jalan yang tidak semua orang pahami? Pernahkah Anda merasa terasing di tengah keramaian? Seolah hati Anda berbicara dalam bahasa yang berbeda? Atau mungkin Anda sering mengalami momen kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan? Semua itu adalah getaran jiwa. Semua itu adalah cara semesta membisikkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti. Jika garis ini ada di telapak tangan Anda, mungkin Anda sudah sering merasakannya. Sebuah dorongan untuk mencari arti, untuk mengerti mengapa Anda ada di sini, untuk memahami tujuan hidup Anda. Banyak jiwa yang terpilih justru melewati jalan yang penuh ujian, kesepian, kehilangan, rasa tidak dimengerti. Semua itu bukan hukuman, itu adalah proses. Seperti benih yang harus terkubur dalam tanah gelap sebelum akhirnya tumbuh menuju cahaya. Mari kita berhenti sejenak, tarik napas dalam, hembuskan perlahan, biarkan tubuh Anda tenang. Biarkan pikiran Anda sunyi, dan tanyakan dalam hati, apakah saya salah satu yang dipanggil? Apakah garis ini benar ada untuk saya? Jika hati Anda bergetar mendengar pertanyaan itu, mungkin jawabannya sudah ada. Jiwa Anda sudah mengetahuinya, bahkan sebelum Anda mencoba mencari. Itulah kekuatan garis ini. Ia bukan sekadar tanda di kulit. Ia adalah pengingat bahwa di dalam diri Anda ada kekuatan yang lebih besar dari yang selama ini Anda percayai. Jiwa terpilih seringkali diberi intuisi yang lebih tajam. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi. Mereka bisa memahami orang lain meski tanpa kata. Mereka memiliki rasa empati yang dalam. Hingga kadang kelelahan sendiri menanggung beban yang bukan miliknya. Namun justru karena itu mereka bisa menjadi penyembuh. Mereka bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Jika Anda merasa ini berbicara langsung kepada Anda, tuliskan di hati Anda bahwa tidak ada yang kebetulan. Kehadiran Anda di sini adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini tidak pernah berdiri sendiri. Kita semua terhubung. Kita semua saling menguatkan. Lihat kembali telapak tangan Anda. Garis itu bukan sekadar goresan. Ia adalah cermin perjalanan batin Anda. Ia mengingatkan bahwa setiap luka, setiap air mata, setiap kehilangan telah membentuk Anda menjadi jiwa yang lebih peka, lebih bijaksana, lebih mampu melihat cahaya dalam kegelapan. Dan jika hidup Anda akan berubah, itu bukan karena garis itu karena kesadaran baru yang sedang tumbuh di dalam diri Anda. Hari ini saya ingin mengajak Anda untuk menerima undangan itu. Untuk tidak lagi menunda, untuk mulai mendengarkan suara hati Anda yang selama ini Anda abaikan. Mungkin Anda sudah tahu apa yang ingin Anda lakukan, tapi selalu menahannya karena takut. Mungkin Anda sudah lama mendengar panggilan jiwa, tapi menutup telinga karena dunia luar terlalu berisik. Sekaranglah waktunya membuka pintu itu. Anda tidak sendiri. Banyak jiwa lain yang berjalan di jalan yang sama.
Dan setiap kali Anda berani melangkah, Anda menyalakan cahaya yang bisa menerangi orang lain. Semesta tidak pernah salah pilih. Jika Anda diberikan garis ini, jika Anda diberikan panggilan ini, maka Anda juga sudah dibekali kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih telah mendengarkan sampai di sini. Terima kasih telah membuka hati, memberi ruang dan menemani perjalanan ini. Dukungan Anda membuat narasi seperti ini bisa terus hadir. Dan yang terpenting, kehadiran Anda mengingatkan bahwa jiwa-jiwa terpilih tidak pernah benar-benar sendiri. Sekarang mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kita akan masuk lebih dalam lagi, menyelami makna yang terkandung di balik garis jiwa ini, dan bagaimana ia bisa menjadi cahaya bagi hidup Anda. Karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan masih banyak rahasia yang menunggu untuk kita temukan bersama. Ketika kita berbicara tentang sebuah garis di telapak tangan, seringkali orang melihatnya dengan mata biasa. Ia hanya tampak seperti sebuah lipatan, sebuah pola alami yang terbentuk begitu saja. Namun bagi jiwa yang terpilih, garis itu bukan sekadar bentuk. Ia adalah bahasa. Ia adalah pesan yang dibisikkan semesta, agar Anda tidak melupakan siapa diri Anda sebenarnya. Coba kembali perhatikan telapak tangan Anda. Letakkan tangan itu di depan mata. Lihat bagaimana cahaya menyentuh permukaannya. Lihat bagaimana setiap garis seakan berbicara. Ada garis kehidupan yang panjang. Ada garis hati yang melengkung. Ada garis nasib yang membentang. Tetapi di antara semua itu ada satu garis tambahan yang jarang dimiliki setiap orang. Garis yang berbeda. Garis yang unik. Garis yang memberi tanda bahwa jiwa Anda memiliki perjalanan khusus. Tidak semua orang percaya pada tanda ini, dan itu tidak mengapa. Karena tanda ini bukan soal meyakinkan siapapun. Ia adalah dialog pribadi antara Anda dan jiwa Anda sendiri. Tidak ada yang bisa memaksakan, tidak ada yang bisa menolak. Karena garis ini akan terus ada, melekat, mengingatkan, bahkan ketika Anda mencoba mengabaikannya. Mari kita berbicara tentang makna. Makna garis ini bukanlah ramalan masa depan, maknanya adalah pintu kesadaran. Ia mengajarkan kita untuk membaca bukan dengan mata, melainkan dengan hati. Ia mengajak kita untuk memahami bukan dengan logika semata, melainkan dengan kebijaksanaan batin. Ia menuntun kita pada perjalanan yang seringkali sunyi, tapi penuh cahaya. Banyak orang yang memiliki garis ini merasa berbeda sejak kecil, seolah-olah mereka melihat dunia dari sudut pandang lain. Ketika orang lain sibuk mengejar materi, mereka mencari kedamaian. Ketika orang lain tertawa dalam keramaian, mereka justru merasa asing. Ketika orang lain hanya hidup di permukaan, mereka selalu haus akan kedalaman. Pernahkah Anda merasakannya? Pernahkah Anda merasa hati Anda berbicara lebih kencang daripada suara luar? Jika iya, maka Anda tahu bagaimana rasanya menjadi jiwa yang terpilih. Garis ini juga sering dikaitkan dengan intuisi. Intuisi adalah bahasa jiwa. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa. Ia hanya berbisik lembut mengingatkan Anda sebelum sesuatu terjadi. Pernahkah Anda merasa ingin menghindari jalan tertentu, lalu kemudian mendengar kabar ada kecelakaan di sana? Pernahkah Anda merasa yakin harus berbicara kepada seseorang, dan ternyata orang itu sedang sangat membutuhkan teman? Pernahkah Anda bermimpi tentang sesuatu, dan dalam waktu singkat mimpi itu hadir dalam kenyataan? Semua itu adalah bentuk dari intuisi yang lahir dari dalam. Dan garis ini, menurut banyak tradisi, adalah tanda bahwa intuisi Anda memang lebih tajam. Tetapi intuisi bukan sekadar kemampuan untuk mengetahui sesuatu lebih dulu. Wira adalah hirwalare untuk menyembuhkan. Jiwa yang terpilih seringkali memiliki peran sebagai penyembuh. Bukan berarti menjadi tabib, bukan berarti menjadi peramal, tetapi menjadi seseorang yang bisa menenangkan hati orang lain. Senyum Anda bisa memberi kekuatan. Kehadiran Anda bisa membuat orang merasa aman. Kata-kata Anda meski sederhana bisa membuka jalan bagi orang lain. Inilah yang dimaksud sebagai penyembuh. Bukan dengan tenaga fisik, tapi dengan energi jiwa. Namun, mari kita jujur, jalan ini tidak mudah. Jiwa yang terpilih seringkali merasa terlalu banyak menanggung. Karena mampu merasakan lebih dalam, Anda juga lebih mudah terluka. Karena bisa membaca perasaan orang lain, Anda kadang bingung membedakan mana yang sebenarnya milik Anda, mana yang milik orang lain. Tidak jarang jiwa seperti ini merasa lelah. Lelah karena terlalu peka. Lelah karena dunia terasa begitu berat. Disinilah garis itu berbicara. Ia tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga memberi peringatan bahwa Anda harus menjaga diri, bahwa Anda harus belajar menyeimbangkan antara memberi dan menerima, bahwa Anda harus tahu kapan membuka hati
dan kapan melindungi hati. Karena penyembuh yang sejati bukanlah mereka yang mengorbankan diri tanpa batas, melainkan mereka yang tahu bahwa menjaga cahaya dalam diri juga penting, agar cahaya itu tetap bisa menerangi orang lain. Mari kita ambil jeda sejenak, pejamkan mata, letakkan telapak tangan Anda di dada, rasakan detak jantung, rasakan aliran napas, dan tanyakan dalam hati apa arti garis ini bagi saya. Jangan buru-buru mencari jawaban, biarkan hati Anda yang berbicara, biarkan jiwa Anda yang menjawab, karena garis ini pada akhirnya bukan tentang apa kata orang, melainkan tentang apa yang jiwa Anda tahu sejak awal. Banyak kisah lama menyebut bahwa jiwa terpilih adalah mereka yang ditugaskan. Ditugaskan untuk membawa perubahan, meski kecil, ditugaskan untuk menyalakan cahaya meski hanya setitik, dan tugas itu tidak pernah diberikan pada sembarang jiwa. Itulah sebabnya garis ini jarang dimiliki, karena tidak semua orang siap, tidak semua orang sanggup menanggungnya. Tetapi jika Anda memilikinya, itu berarti semesta percaya Anda sanggup. Apakah Anda merasa hidup Anda penuh kebetulan yang aneh? Apakah Anda merasa setiap kali jatuh, selalu ada cara tak terduga yang membuat Anda bangkit? Apakah Anda merasa meski sering sendirian, selalu ada hal-hal kecil yang membuat Anda tidak pernah benar-benar hancur? Semua itu adalah cara semesta menjaga jiwa yang terpilih. Anda mungkin tidak menyadarinya, tapi jika Anda menoleh ke belakang, Anda akan melihat jejaknya. Anda akan menyadari bahwa selalu ada tangan tak terlihat yang menuntun. Garis ini juga mengajarkan bahwa hidup adalah perjalanan berlapis. Ada lapisan luar yang terlihat, dan ada lapisan dalam yang tersembunyi. Jiwa terpilih dipanggil bukan untuk terjebak di lapisan luar, tetapi untuk menyelami lapisan terdalam, untuk menemukan kebenaran di balik segala kepalsuan, untuk merasakan keheningan di balik segala kebisingan, untuk menemukan diri di balik segala peran yang kita mainkan di dunia. Hidup Anda mungkin akan berubah, tetapi perubahan itu tidak datang dalam sekejap. Ia datang pelan-pelan seperti fajar yang menyingsing. Awalnya hanya cahaya samar di ufuk timur, lalu perlahan terang hingga akhirnya menghangatkan seluruh bumi. Demikian pula kesadaran Anda. Demikian pula makna garis ini dalam hidup Anda. Jangan terburu-buru. Jangan panik. Biarkan perubahan itu datang dengan ritme alam. Terima kasih sekali lagi untuk setiap jiwa yang masih setia mendengarkan. Kehadiran Anda di sini bukan kebetulan. Anda dipanggil untuk hadir, untuk membuka telinga, untuk membuka hati. Dukungan Anda membuat energi ini terus mengalir, dan semakin banyak jiwa yang terbuka, semakin teranglah cahaya yang kita nyalakan bersama. Sekarang mari kita siapkan hati untuk melangkah ke bagian berikutnya. Karena setelah memahami makna garis ini, kita akan masuk ke inti dari perjalanan jiwa terpilih. Kita akan berbicara tentang bagaimana menerima undangan ini sepenuhnya, bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran baru, dan bagaimana akhirnya membiarkan cahaya Anda bersinar, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Setelah kita menatap telapak tangan kita, setelah kita memahami tanda garis yang jarang dimiliki, kini tiba saatnya kita melangkah lebih jauh. Bagian ini bukan lagi tentang melihat tanda, bukan lagi tentang membaca simbol, tetapi tentang menerima undangan. Undangan yang halus namun kuat, undangan yang bisa mengubah arah hidup Anda jika Anda berani menjawabnya. Jiwa terpilih tidak pernah datang ke dunia ini tanpa alasan. Tidak ada jiwa yang dilahirkan sia-sia. Jika garis itu benar-benar ada di telapak tangan Anda, atau bahkan jika tidak ada secara fisik namun hati Anda bergetar mendengar kisah ini, itu artinya Anda dipanggil untuk menyadari sesuatu. Undangan itu sederhana. Menyadari siapa Anda, menerima cahaya dalam diri, dan membiarkan cahaya itu memberi arti bagi hidup Anda serta orang-orang di sekitar. Mari kita mulai dengan menyadari. Pernahkah Anda menanyakan pada diri Anda, siapa saya sebenarnya? Bukan nama yang diberikan keluarga, bukan pekerjaan yang Anda jalani, bukan peran yang Anda mainkan di mata orang lain, tetapi siapa diri sejati Anda. Jiwa terpilih dipanggil untuk tidak berhenti di permukaan. Anda diajak untuk masuk lebih dalam, untuk bertemu dengan inti diri Anda, inti yang kadang tertutup oleh lapisan-lapisan dunia. Lapisan pertama adalah peran. Kita lahir sebagai anak, tumbuh sebagai murid, kemudian menjadi pekerja, pasangan, orang tua, dan seterusnya. Semua itu adalah lapisan luar. Lapisan kedua adalah keinginan. Kita menginginkan harta. Kita menginginkan pengakuan. Kita menginginkan rasa aman. Itu juga lapisan yang menutupi. Lalu ada lapisan luka.
Luka dari masa lalu, luka dari kehilangan, luka dari penolakan, semua itu membungkus diri sejati kita. Tetapi jauh di dalam ada inti jiwa. Inti ini murni, tidak ternoda. Inti ini yang membuat Anda tetap bertahan, bahkan ketika dunia di luar terasa runtuh. Garis di telapak tangan adalah pengingat bahwa inti itu nyata, bahwa inti itu menunggu untuk Anda temui. Menerima undangan berarti berani masuk ke dalam diri, berani melucuti lapisan-lapisan itu, dan melihat siapa Anda sebenarnya. Itu tidak mudah, kadang menyakitkan, kadang membuat Anda harus berhadapan dengan luka lama, tetapi justru disitulah kekuatannya. Jiwa yang terpilih tidak dituntut untuk sempurna. Anda hanya dituntut untuk jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur terhadap rasa takut, jujur terhadap kelemahan, karena dari kejujuran itulah kekuatan sejati lahir. Sekarang mari kita bicara tentang menerima cahaya. Cahaya bukan sesuatu yang datang dari luar. Cahaya adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri sejak awal. Bayi yang baru lahir membawa cahaya itu. Anak kecil yang tertawa lepas menunjukkan cahaya itu. Tetapi seiring waktu kita sering lupa, cahaya itu tertutup oleh luka, oleh ketakutan, oleh suara-suara yang membuat kita meragukan diri sendiri. Garis jiwa adalah tanda bahwa Anda tidak boleh lagi melupakan cahaya itu. Anda dipanggil untuk menyadarinya kembali. Bukan berarti Anda harus menjadi seseorang yang berbeda. Justru sebaliknya, Anda hanya perlu kembali menjadi diri Anda yang paling asli. Cahaya itu tidak memaksa. Ia hanya menunggu. Menunggu Anda membuka pintu hati, menunggu Anda berkata, "Saya siap untuk bersinar." Namun, menerima cahaya berarti juga menerima tanggung jawab. Cahaya bukan hanya untuk diri Anda, ia juga untuk orang lain. Jiwa terpilih adalah mereka yang bersedia berbagi, tidak harus dengan hal besar, kadang dengan hal kecil yang sederhana. Senyum tulus, kata-kata lembut, mendengarkan tanpa menghakimi, menolong tanpa pamrih. Semua itu adalah cara cahaya bekerja melalui Anda. Bayangkan dunia ini seperti ruang gelap. Satu lilin kecil bisa membuat perbedaan besar. Dan jika lilin Anda menyala, lilin orang lain bisa ikut menyala. Begitu seterusnya, hingga kegelapan perlahan berganti menjadi terang. Itulah mengapa semesta memilih jiwa-jiwa tertentu. Karena setiap cahaya sekecil apapun punya peran besar dalam perjalanan kehidupan. Apakah Anda pernah merasa ingin menyerah? Jika Anda pernah merasa hidup ini terlalu berat, itu wajar. Jiwa terpilih bukan berarti kebal terhadap rasa sakit. Tetapi ingatlah, setiap kali Anda berhasil melewati badai, cahaya Anda semakin kuat. Setiap kali Anda bangkit dari kejatuhan, Anda menjadi contoh bagi orang lain. Anda tidak pernah tahu siapa yang diam-diam terinspirasi oleh keberanian Anda. Anda tidak pernah tahu siapa yang diam-diam mendapatkan kekuatan dari cerita Anda. Mari kita berhenti sejenak. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Rasakan cahaya dalam dada Anda. Rasakan bahwa meski dunia luar tidak selalu ramah, ada kekuatan yang tenang di dalam diri Anda. Dan kekuatan itu tidak akan pernah padam. Sekarang, mari kita bicara tentang bagaimana menjalani hidup dengan kesadaran baru. Kesadaran baru berarti Anda tidak lagi hidup hanya untuk diri sendiri. Anda hidup dengan sadar bahwa setiap langkah memiliki arti, setiap kata memiliki energi, setiap tindakan adalah doa. Hidup Anda bukan lagi serangkaian kebetulan. Hidup Anda adalah perjalanan spiritual, meski Anda tidak selalu menyebutnya demikian. Jiwa terpilih tidak diukur dari berapa banyak pencapaian duniawi. Ia diukur dari seberapa banyak cinta yang Anda sebarkan, seberapa dalam Anda mengasihi, seberapa tulus Anda hadir bagi orang lain. Itu adalah ukuran sejati. Dan garis jiwa adalah pengingat bahwa Anda dipanggil untuk menghidupi ukuran itu. Tetapi jangan salah, kesadaran baru ini bukan berarti Anda harus melupakan diri sendiri. Justru, semakin sadar Anda terhadap diri sendiri, semakin Anda bisa memberi. Anda tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Maka rawatlah diri Anda, jaga energi Anda, dengarkan tubuh Anda, dengarkan hati Anda. Karena jiwa yang terawat adalah jiwa yang bisa memberi dengan tulus. Perubahan hidup yang dijanjikan oleh garis ini bukanlah perubahan instan. Perubahan ini adalah proses, kadang lambat, kadang cepat, kadang halus, kadang mengguncang. Tetapi jika Anda berjalan dengan hati terbuka, Anda akan melihat bagaimana setiap hal membawa Anda lebih dekat pada diri sejati. Perhatikanlah, sejak Anda mendengarkan narasi ini, apa yang Anda rasakan? Apakah hati Anda lebih tenang? Apakah ada getaran kecil yang membisikkan sesuatu? Itulah tanda kesadaran sedang tumbuh.
Dan kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Terima kasih untuk setiap jiwa yang masih bersama hingga titik ini. Dukungan Anda bukan sekadar angka. Kehadiran Anda adalah energi yang membuat perjalanan ini terus hidup. Anda yang menonton ini bukan kebetulan. Anda dipanggil, Anda disapa, Anda diingatkan, dan saya merasa terhormat bisa menjadi perantara kecil dalam perjalanan jiwa Anda. Sekarang mari kita renungkan, bagaimana jika garis itu memang ada di tangan Anda? Bagaimana jika jiwa Anda memang terpilih? Apakah Anda siap menerima undangan itu? Apakah Anda berani menyalakan cahaya itu? Jika jawabannya ya, maka izinkan diri Anda berubah. Biarkan hidup Anda bergerak menuju jalan baru. Jalan yang mungkin tidak selalu mudah tetapi penuh arti. Jalan yang mungkin sunyi tetapi selalu terang. Dan jika suatu hari nanti Anda merasa lelah, ingatlah kembali kata-kata ini. Ingatlah bahwa jiwa Anda tidak pernah sendiri. Ada banyak jiwa lain yang juga berjalan di jalan yang sama. Kita semua terhubung. Kita semua adalah bagian dari cahaya yang lebih besar. Maka jalani hidup Anda dengan tenang. Jangan terburu-buru. Jangan takut. Percayalah pada semesta. Percayalah pada doa-doa Anda. Percayalah pada cahaya yang tidak pernah padam dalam diri Anda. Karena pada akhirnya, garis di telapak tangan hanyalah simbol. Yang terpenting adalah keputusan Anda hari ini. Apakah Anda akan tetap tertidur dalam kebisingan dunia? Ataukah Anda akan terjaga dan melangkah dengan sadar sebagai jiwa yang terpilih? Saya percaya jika Anda mendengarkan hingga akhir, hati Anda sudah memilih, cahaya Anda sudah siap bersinar, dan hidup Anda perlahan akan berubah. Terima kasih untuk setiap dukungan, untuk setiap doa, untuk setiap hati yang terbuka. Semoga cahaya Anda semakin terang, dan semoga Anda menjadi pengingat bagi banyak jiwa yang sedang mencari jalan. Mari kita melangkah bersama menuju kesimpulan. Di sana kita akan merangkum semua perjalanan ini. Tentang garis, tentang jiwa terpilih, tentang cahaya, dan tentang bagaimana hidup bisa berubah ketika kita berani menerima undangan jiwa. Setelah perjalanan panjang, setelah kita menatap telapak tangan dengan penuh perenungan, setelah kita menyelami makna garis jiwa dan merasakan undangan sunyi yang dibawanya, kini tibalah saatnya kita menutup perjalanan ini dengan kesadaran yang utuh. Kesimpulan bukan berarti akhir. Kesimpulan adalah pintu. Pintu menuju kehidupan baru yang penuh arti. Kehidupan yang sadar, kehidupan yang bercahaya. Mari kita mulai dengan kembali ke awal. Anda tiba di sini bukan kebetulan. Anda mendengar narasi ini bukan tanpa sebab. Hati Anda digerakkan, langkah Anda diarahkan. Dan semua itu adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar dari sekadar diri Anda sendiri. Semesta dengan cara yang penuh misteri telah membawa Anda untuk mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Garis di telapak tangan hanyalah simbol. Yami adalah bahasa yang sunyi, bahasa yang sederhana, tetapi membawa pesan dalam. Pesan itu adalah jiwa Anda terpilih. Anda tidak lahir hanya untuk berjalan tanpa tujuan. Anda lahir untuk menyadari, untuk menyalakan, untuk memberi. Hidup Anda bukanlah kebetulan, hidup Anda adalah undangan. Jiwa terpilih bukan berarti jiwa yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih rendah. Semua jiwa adalah bagian dari satu kesatuan. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang diberi kesadaran lebih dulu, agar mereka bisa menuntun yang lain, dan mungkin Anda adalah salah satunya. Mari kita ingat kembali perjalanan bagian pertama. Di sana kita berbicara tentang melihat telapak tangan, tentang tanda yang tidak semua orang miliki, tentang rasa asing yang sering hadir dalam hati. Bagian pertama adalah pintu masuk, pintu yang membuat kita berhenti sejenak, menoleh ke dalam diri, dan bertanya, apakah saya salah satu jiwa terpilih? Lalu kita berjalan ke bagian kedua. Di sana kita menyelami lebih dalam makna garis jiwa. Kita berbicara tentang intuisi, tentang empati, tentang peran sebagai penyembuh. Kita juga berbicara tentang tantangan yang menyertai, tentang lelahnya jiwa yang terlalu peka, tentang rasa sunyi yang tidak semua orang mengerti. Tetapi kita juga melihat bahwa semua itu adalah bagian dari proses. Proses yang membentuk, proses yang menguatkan, proses yang menyiapkan Anda untuk peran yang lebih besar. Dan di bagian ketiga, kita menerima undangan itu. Undangan untuk menyadari diri sejati. Undangan untuk menerima cahaya. Undangan untuk menjalani hidup dengan kesadaran baru. Di sana kita belajar bahwa cahaya bukan dari luar, tetapi dari dalam. Cahaya itu selalu ada, hanya menunggu untuk Anda sadari kembali. Dan kita juga belajar bahwa cahaya ini bukan hanya untuk Anda sendiri. Cahaya ini untuk dibagikan, untuk menghidupi, untuk menguatkan.
Sekarang kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan yang tidak sekadar merangkum kata-kata, tetapi menanamkan energi. Energi yang bisa Anda bawa setelah video ini selesai. Energi yang akan terus hidup di dalam diri Anda, mengingatkan, membimbing, dan memberi kekuatan. Mari kita tarik napas panjang, hembuskan perlahan, pejamkan mata sejenak jika memungkinkan. Rasakan tubuh Anda, rasakan hati Anda, rasakan bahwa jiwa Anda sedang duduk tenang, mendengarkan, menerima. Ada 3 hal besar yang bisa kita simpulkan dari perjalanan ini. Pertama, garis jiwa adalah pengingat. Ilmu tidak menentukan nasib Anda secara mutlak. Ia tidak berkata bahwa Anda akan begini atau begitu. Ia hanya berkata, ingatlah siapa dirimu. Ingatlah bahwa hidup ini bukan sekadar rutinitas. Ingatlah bahwa ada makna yang lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Kedua, jiwa terpilih berarti perjalanan yang berbeda. Anda mungkin sering merasa tidak sama dengan orang lain. Anda mungkin sering merasa tidak cocok dengan keramaian. Anda mungkin sering merasa berjalan sendirian. Tetapi justru karena itu Anda sedang ditempa. Anda sedang disiapkan. Anda sedang dipanggil untuk menyadari bahwa yang Anda bawa adalah cahaya. Dan cahaya tidak selalu berada di tengah keramaian. Kadang cahaya ditemukan dalam kesunyian. Ketiga, perubahan hidup yang dijanjikan oleh garis ini tidak datang dari luar. Sudah tahu dan malam, jika Anda berani menerima undangan jiwa, hidup Anda akan berubah bukan karena keberuntungan, tetapi karena kesadaran. Anda akan mulai melihat segala sesuatu dengan cara berbeda. Anda akan mulai memilih dengan hati yang lebih jernih. Anda akan mulai melangkah dengan lebih berani. Dan perubahan itu perlahan akan membawa Anda ke jalan yang lebih sejati. Namun mari kita jujur, jalan ini bukan jalan yang selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana Anda meragukan diri sendiri. Akan ada malam-malam di mana Anda merasa sendirian. Akan ada momen di mana cahaya terasa redup. Tetapi ingatlah, redup bukan berarti padam. Bahkan lilin kecil di tengah gelap tetap bisa memberi arah. Dan semesta tidak pernah membiarkan cahaya Anda benar-benar hilang. Jika hari ini Anda merasa lelah, izinkan diri Anda beristirahat. Jika hari ini Anda merasa hancur, izinkan diri Anda menangis. Jika hari ini Anda merasa ragu, izinkan diri Anda bertanya. Tidak apa-apa, jiwa terpilih tidak dituntut untuk selalu kuat. Jiwa terpilih hanya dituntut untuk selalu kembali. Kembali pada cahaya, kembali pada doa, kembali pada kesadaran bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Lihatlah kembali perjalanan hidup Anda. Lihatlah bagaimana Anda telah melewati banyak hal yang dulu Anda kira tidak akan sanggup. Lihatlah bagaimana setiap luka membentuk kebijaksanaan. Lihatlah bagaimana setiap kejatuhan membuat Anda lebih peka. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah cara semesta membentuk jiwa terpilih. Dan hari ini, garis di telapak tangan Anda mengingatkan, perjalanan belum selesai. Masih banyak hal yang menanti. Masih banyak cahaya yang harus Anda nyalakan. Masih banyak jiwa lain yang menunggu untuk disentuh oleh keberadaan Anda. Mari kita bicara tentang doa. Doa bukan sekadar kata-kata. Doa adalah energi. Setiap kali Anda berdoa dengan tulus, Anda sedang menyalakan cahaya dalam diri. Anda sedang menghubungkan diri dengan sumber yang lebih besar. Anda sedang mengingatkan jiwa Anda bahwa ia tidak sendirian. Dan doa jiwa terpilih selalu memiliki kekuatan yang besar. Karena doa itu lahir dari hati yang murni, dari empati yang dalam, dari cinta yang tulus. Maka, teruslah berdoa. Tidak peduli seberapa kecil, tidak peduli seberapa sederhana. Doa Anda adalah jalan, doa Anda adalah cahaya. Mari kita bicara tentang cinta. Cinta bukan hanya perasaan romantis. Cinta adalah energi universal yang mengikat segalanya. Jiwa terpilih dipanggil untuk hidup dalam cinta. Bukan berarti Anda harus selalu bahagia, tetapi berarti Anda selalu memilih untuk kembali pada cinta. Bahkan setelah terluka, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada sesama, cinta kepada kehidupan, cinta kepada Sang Pencipta. Dan mari kita bicara tentang keberanian. Hidup dengan cahaya membutuhkan keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Keberanian untuk berbeda dari kebanyakan orang. Keberanian untuk tetap berjalan meski sendirian. Tetapi ingatlah, setiap langkah berani yang Anda ambil akan membuka jalan bagi orang lain. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi keberanian Anda adalah inspirasi. Kesimpulan dari semua ini adalah, garis jiwa bukan hanya tanda di tangan, tetapi tanda dalam hati. Jika Anda mendengar narasi ini sampai akhir, maka garis itu, entah ada secara fisik atau tidak, sudah ada dalam diri Anda. Anda sudah dipanggil, Anda sudah diundang. Tinggal satu pertanyaan,
Apakah Anda siap menjawab? Jiwa terpilih tidak dilihat dari tanda semata, tetapi dari keberanian untuk hidup dengan kesadaran. Dan jika Anda siap, maka hidup Anda akan berubah. Bukan karena garis itu, tetapi karena Anda telah memilih untuk melihat cahaya. Terima kasih untuk setiap jiwa yang sudah hadir, untuk setiap hati yang terbuka, untuk setiap dukungan yang terus mengalir. Kehadiran Anda membuat ruang ini hidup. Kehadiran Anda membuat doa-doa ini sampai pada lebih banyak jiwa. Dan semoga cahaya Anda semakin terang dari hari ke hari. Ingatlah, Anda tidak sendiri. Kita berjalan bersama. Kita saling menguatkan. Kita saling mengingatkan. Dan meski jalan ini panjang, meski kadang sunyi, selalu ada cahaya yang menuntun. Akhirnya, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang. Jika garis itu ada di tangan Anda, jika undangan itu sudah diberikan kepada Anda, apa langkah kecil pertama yang akan Anda ambil hari ini untuk menjawabnya? Tuliskan dalam hati Anda. Bagikan jika Anda ingin. Dan biarkan doa ini menjadi penutup. Semoga jiwa Anda selalu damai. Semoga cahaya Anda tidak pernah padam. Semoga setiap langkah Anda dipenuhi arti. Dan semoga hidup Anda benar-benar berubah menuju jalan yang lebih